Alhamdulillah ini diajak Abah diparingi sorban biar semangat sholatnya. Masya Allah, ini memasuki. Assalamualaikum, memasuki gedangnya. Ini sambil direkam nggak apa-apa ini? Wah, masalah saya yang mana mau ke Pak? Ya silakan mau ngambil yang mana nggak apa-apa. Menurut jenengan yang mana Pak? Bekas saya semua mau ngambil 1, 2, 3 nggak apa-apa. Ini juga sorban lama semuanya ini. Yang menurut jenengan mana Pak? Yang 2 yang nggak apa-apa, buat 1 buat anu. Yang menurut jenengan penuh berkah. Mau dibelikan lebih marem. Alhamdulillah nih pemirsa, langsung kasih Abah naik ke kamar pribadinya beliau untuk memilih sorbannya. Jarang yang mendapat kesempatan seperti ini nih pemirsa, luar biasa ini. Sejarahnya luar biasa ini Pak ya. Wah, ini sudah melalang buana ini ya. Sudah melalang buana. Iya iya. Oh, kalau bukan MJTV ini tidak diperkenankan masuk tempatnya Pak ini. Sangat ini yang pribadi. paling hebat ini. Masya Allah ini. Wah, barokallah. Ini, besok boleh dipakai nih Pak ya. boleh, ini Jatah, favoritnya saya ini. Wah, Masya Allah. Tapi kita kasihkan panjenengan. Nih, dimasukin tas dulu Pak. Ya. Nanti ketahuan di depan dia diminta sama orang lagi. Masukkan ke tas Iya, dulu. iya, masukin ke tas. Wah, kalau enggak nanti Ya. penonton boleh lihat tapi nggak boleh diminta. Ini pemirsa habis dipanggil Abah ke kamar pribadinya untuk dikasih sorban. Jangan iri ya, jangan iri kasih apa. Enggak ada yang tahu kalau saya dikasih sorban. Ini ketahuan diminta kan nggak enak, nggak ngasih nggak enak. Sekarang apa kan yo hanya orang-orang tertentu gitu loh. Ini masih ada pasien yang perlu mungkin ya, kita gitu aja, tunggu nanti malam untuk memujadah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih berada di seputaran tempatnya Pak Yaya ya, yang tadi barusan berdoa bersama, dan kemudian nanti dilanjut dengan dilanjut dengan dipijat, diboboi, yang timnya ada di sini nih. Dan alhamdulillah di depan saya adalah salah satu calon pasien yang bersama Pak Yai Holiday atau Ustadz Holiday dari Yogyakarta. Ini kebetulan beliau ini Mas Eko ya, Mas Eko yang alhamdulillah masih terah dengan Kiai Giring ya. Beliau masih terah dengan Kiai Giring ke-3 ya. Di mana persisnya, di mana Mas Eko? Di Desa Giring. Desa Giring ya, Desa Giring. Itu kalau Mas Eko memang benar dari terahnya Kiai Giring ke-3 nggih? Oh iya ya. Berarti itu dari ayahnya ya. Dari ibu. Oh, dari ibu. Dari ibu. Oh, sampai sekarang makamnya itu artinya masih terawat itu ya. Masih terawat karena saya yang megang sendang pituturnya. Oh, Mas Eko ini megang sendang pituturnya. Kalau sendang pituturnya itu boleh diceritakan Mas Eko, itu artinya tempat apa itu sendang pitutur? Cerita sejarahnya. Jadi ketika beliau Kiai Giring masih hidup, beliau selalu ngasih pitutur sama warga sekitar situ. Ngasih pitutur yang baik-baik, jadi dinamain sendang pitutur. Jadi ada mata airnya, sekalian mata air kecil itu. Nah di situ beliau sekali ngasih gaya pitutur lah, ngasih wejangan lah kayak gitu. Wejangan ya. Jadi sendang itu waktu beliau masih hidup ya, Giring ketika itu digunakan oleh beliau untuk syiar agama, memberikan pitutur kepada masyarakat, misalnya memberikan nasihat-nasihat yang baik gitu ya. Terus itu juga sendangnya masih terpelihara terawat dengan baik ya? Alhamdulillah masih.
Oh ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa dari tim Fajar Samsu NJTV bisa Boleh. silaturahmi ke sana. Kalau dari makamnya berapa kilo itu? Dari makamnya kurang lebih setengah kilo. Setengah kilo? Iya. Oh. Ya, nanti kita. Boleh lah ntar kapan ke sana. Ya. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mas. Kata-kata bijaknya Mas Iqbar untuk hari ini nih. Orang beruntung itu tidak ada. Yang ada adalah seorang yang telah membantu seorang yang lain tanpa mengimbalkan tanpa mendapatkan imbalan kecuali dari doanya orang yang kita bantu. Oh. La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi orang bejo itu sebetulnya tidak ada ya. Tidak ada. Yang ada hanya karena dia pernah berbuat baik kepada seseorang, kemudian dia mendapatkan balasan atas kebaikan itu. Nah, itulah yang disebut bejo. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kata-kata bijaknya untuk hari ini Mas Iqbar. Ini kata bude saya, yang mana orang notabene orang desa ya, lebih baik dicuri daripada mencuri, Pak. Lebih baik Dicuri daripada mencuri. kok bisa? Iya, karena ya apa ya, daripada kita berbuat salah buat orang lain, lebih baik orang lain yang ngambil kesalahan kita gitu loh. Oh. Terus kelanjutannya Tetap doa dari malaikat, kita dapat syafaat dari Allah. syafaat dari Allah karena kita Dizolimi, Oh begitu ya. intinya lebih baik dicuri daripada mencuri, Pak. Begitu ya. Nah, apa ya cara menjelaskannya ya? Bahasa Jawa, bahasa dalam itu sebenarnya. Masih dalam ya. Ya, Karena dengan kita dicuri itu kan kita didolimi. Dengan didolimi itu kita lebih mendapatkan Ittaqu da'watad dhalim laisa bainallahi wa bainana hijab. nah beliau Gimana itu sambungannya? Sambungan. Sambungannya tadi gimana? Sambungan. Ittaqu da'watad dhalim fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Jadi doanya orang zalim langsung dikabulkan oleh Allah. Oh, Masya Allah. Mengawali hujan deras di tempatnya Abah dengan kata-kata bijak tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Di sebelah sana ya, beliau Pak Yai Yahya ya, atau Abah Yahya sedang menjelaskan tentang bagaimana menggunakan obat atau herbal atau jamu untuk program keturunan atau promil, karena penanganannya berbeda. Ada obat atau jamu khusus yang dikonsumsi untuk pasangan suami istri yang mengikuti program keturunan, dan untuk jamunya dia siapkan dari sini. Kemudian penjelasan mengenai mengonsumsinya sedang dijelaskan oleh Abah ini. Jadi untuk program keturunan untuk pasien-pasien yang belum mempunyai keturunan, monggo tidak usah malu-malu, tidak usah ragu untuk hadir di tempat Pak Yai Yahya atau Abah Yahya untuk bisa mengikuti program keturunan. Dan jauh daripada perkiraan, jangan dibayangkan bahwa biaya dari program keturunan ini besar. Di sini rata-rata insya Allah ya, karena kami juga mengetahui seluk-beluknya, tidak ada obat yang mahal. Insya Allah semua jamu atau herbal atau obat semua terjangkau. Insya Allah kalau kita niat akan diberikan jalan, akan diberikan kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menghadiri pengobatan Abah Yai Yahya di Dusun Sukunan, Sleman, Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Hadirilah, jangan ragu ke tempat kami, pengobatan alternatif Yogyakarta, pimpinan beliau Pak Kiai, Bapak Kiai Umarul Yahya Al Faruq, atau yang dikenal dengan Abah Yahya. Kami tunggu kedatangan panjenengan semua, kami tunggu kedatangan Bapak Ibu semua di tempat pengobatan. Terima kasih.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa tidak usah ragu untuk hadir di pengobatan pimpinan beliau Bapak Kiai Umarul Yahya Al Faruq atau disebut Abah Yahya. Kalau saya amati ya beliau ini orangnya biayanya sangat simple saja, simple, praktis dan lugas sederhana, di mana beliau menjelaskan apa adanya tentang pengobatan yang dilakukan beliau, mulai dari metode tekniknya atau herbal yang digunakan sangat simpel dan dapat diterima dari segi kesehatan maupun dari akal sehat kita. Tidak ada, menurut saya tidak ada satupun yang memberatkan Abah dalam melakukan pengobatannya. Nah, artinya setiap Bapak dan Ibu pasien yang mengobatan insya Allah bisa melaksanakan, bisa melakukan. Yang penting beliau menginginkan bahwa adanya kemantapan, keseriusan dalam mengikuti pengobatan di tempatnya, mantap dalam mengikuti pengobatan di sini, hadir di sini tanpa ada keraguan-raguan. Karena apabila ragu di sini, ragu hadir di tempat ini, kemungkinan akan sia-sia. Jadi mantap saja. Bismillahirrahmanirrahim, hadir di sini mengikuti pengobatan, tidak usah khawatir mengenai apapun ya. Yang di Jogja maupun yang di luar kota monggo hadir. Mengenai masalah biaya, kami yakin insya Allah semua mampu. Kenapa saya atau kami bilang demikian? Karena insya Allah niat kita, ikhtiar kita, kalau kita mohonkan berdoa kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekuatan tenaga, kekuatan batin, kekuatan biaya untuk bisa hadir di sini. Karena di sini juga ada obat yang diberikan secara gratis. Insya Allah apapun penyakit Bapak dan Ibu, apapun solusi permasalahan yang Bapak dan Ibu alami, apabila memang mentok tidak bisa diselesaikan, monggo matur saja, sowan ngendiko saja, bilang langsung saja dengan Abah. Insya Allah beliau akan ada solusi yang akan diberikan oleh beliau. Begitu Bapak dan Ibu pemirsa MJTV dimanapun Anda berada, silakan hadir di tempat pengobatannya di Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Bisa dibuka di Google Map, ketik Masjid H Umarul Yahya Al Faruq, Dusun Sukunan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Mudah-mudahan jodoh kesehatan Anda di pengobatan ini insya Allah selalu kami doakan. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari mana ini? Jadi pasien saya tahun berapa? Di mana tuh? Ya, dulu waktu tahun 97 saya pernah buka pengobatan di gedung olahraga Mbak Bantul. Di saat itu Bupati ini pun Tasik DRS Idam Samawi, betul ya? Ya, dulu saya dikasih tempat untuk memberikan pengobatan di gedung olahraga Mbak Bantul tahun 97. Terus panjenengan dulu jadi pasien kami, penyakitnya apa? Amandel. Terus ikut pengobatan berapa kali?
3 kali. 3 kali. Terus setelah nyuwun pengobatan 3 kali, itu amannya semakin besar, mengecil atau sudah hilang? Sudah hilang, sampai sekarang nggak pernah kabur lagi. Tepuk tangan buat ibu ya. Amannya itu secara logika, ilmu kedokteran tidak mungkin akan bisa hilang tanpa operasi. Betul ya kira-kira? Tapi dengan izin Allah, ilmu pun Allah itu betul kali ilmu pun dokter. Jika Allah berkehendak kun fayakun, yang kata dokter tidak mungkin akan bisa sembuh, ternyata dengan izin Allah Amandel datang 3 kali lewat doa bersama, akhirnya Allah memberikan kesembuhan lagi. Ini terjadi tahun 1997 di gedung olahraga Bantul. Di saat itu usia Mbak masih berapa tahun? 7 tahun lebih. 7 tahun lebih. Sekarang sudah berapa tahun? Sekarang 33 tahun. Berarti sudah berapa tahun jadi pasiennya? Sudah 26 tahun yang lalu jadi pasiennya. Sekarang mencari payahnya lagi. Nah sekarang kalau mencari payah lagi, ingat payah lagi, ada masalah apa? Ini anak saya juga Pak. Oh gitu. Iya. Karena dulu penyakitnya tahun sekian, tahun 97 sudah diobati payahnya, Allah berikan kesembuhan. Terus sekarang ternyata udah punya anak. Udah. Dari umur 7 tahun sampai sekarang usia 30 tahun sudah punya anak. Anak umur berapa? Umur 5,5 tahun. Berapa? 5,5 tahun. 5,5 tahun ternyata ada amandelnya juga. Mungkin keturunannya. Karena dulu ibunya ada amandelnya, yo anaknya ternyata umur 5 tahun ada amandel. Yo terus setelah dicek dokter positif amandel, kalau kata dokter amandel pasti harus dioperasi. Disuruh operasi, cuman karena waktu itu ibu saya tahu kalau ada pengobatan Pak Yahya, baru dibawa ke tempatnya Pak Yahya, udah sembuh. Untuk badannya. Oh jadi untuk ini dulu sudah disarankan untuk operasi, tapi ternyata tanpa operasi Allah berikan kesembuhan. Sekali lagi kemudian bapaknya. Setelah punya anak 26 tahun yang lalu, anak sudah usia 5 tahun, ternyata anaknya juga menderita penyakit amandel. Jo ingat Pak Yahya lagi. Mungkin kalau anaknya nggak punya penyakit amandel sudah gak ingat Pak Yahya. Ingat Pak, Betul. lihat di TV. Oh gitu ya? Iya. Oh ingatnya gara-gara gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti anaknya juga akan mendapatkan kesembuhannya. Semua di sini, terus semua dan sembuh sampai nanti tak kasih syariat untuk amandel dan ada syaratnya ya. Syaratnya juga murah meriah dan mencari diri. Pak Yahya yang ngasih doa saja. Gitu ya. Terus sekarang saya tanya Bapak, Bapak dari mana asalnya? Saya dari Gombong Kebumen, Pak. Gombong Kebumen. Pernah jadi pasien Pak Yahya? Saya cuma Tahun berapa jadi pasien saya? tahun 2013. Di mana? Waktu itu masih di Sambiroto. Di Sambiroto. Iya. Keraton Batok Hulu, Sambiroto, Purwokartani, Kalasan, Sleman, Jakarta. Terus ini, Dulu yang sakit bapak atau adik saya adiknya dulu sakit apa? sakit liver. Livernya kenapa? Darah dari kuning. Oh ya, jadi livernya juga sampai kuning banyak semua. Kenapa? Semuanya kuning. Jadi badannya, Badan mata itu kuning semuanya. artinya. Adiknya Ya, terus pernah dibawa ke dokter. sudah 3 bulan lebih tidak sembuh-sembuh. Betul 3 bulan lebih, operan sampai 3 bulan ternyata belum juga. Terus kok tahu Pak Yahya di saat itu? Kebetulan saya punya teman di Sleman juga, sama-sama lulusan SMA. Teman saya tinggal di Sleman, kemudian saya ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya diberitahu untuk lokasi padepokan Pak Yahya. Itu dibawa ke Pak Yahya. Dulu dari Kebumen berangkat ke Sambiroto tempat pengobatan kami itu berapa hari sekali? 3 hari sekali Pak ya, Selasa sama Kamis ya Pak. Gitu ya. Datang berapa kali? Ingat nggak? 2-3 kali. 3 kali. Terus hasilnya gimana? Yang belum meripatnya sudah kuning, kulitnya sudah kuning, perutnya biasanya kunci, betul? Itu ciri-ciri penyakit liver kayak gitu. Badannya kurus, perutnya besar, lipatnya kuning merding, badannya juga kulitnya kuning merding, dioperasi
selama 3 bulan di rumah sakit belum sembuh, alhamdulillah dari sisi Allah datang 3 kali di tempat pengobatan kami mendapatkan kuburan, sekarang sudah bisa sembuh 100%. Alhamdulillah untuk selamanya. Terus saya mau nanya tadi ada yang bawa kopis itu apa? Dari mana yang bawa kopis siapa tadi? Oh, panjenengan dari Wonosobo. Wonosobo pegunungan bu. Korek-korek bawa kopis. Tadi saya laporan Pak Yahya, Pak, tadi ada di belakang ada pasien yang membawa kopis banyak sekali, 1 bakor Pak Yahya. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ngamal panjenengan ya, diganti Allah yang jadi bisa membantu untuk ngasih makan. Pak Yahya kan punya tanggung jawab setiap hari ngasih makan pada para santri yang jumlahnya cukup banyak ya, karena yang mondok di sini itu mayoritas gratis ya, mayoritas gratis makannya, bukan gratis SPP-nya saja, makanya ditanggung ya segala sesuatu. Alhamdulillah ya, 1-2 yang bantu kalau bis itu secara tidak langsung bisa meringankan beban Pak ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan diganti Allah yang lebih banyak, amin. Terus ini dari mana Ibu sama nama Ibu? Dari Semarang Bapak. Dari Semarang di mana? Di pernah jadi pasien Pak Yahya tahun 2013. 2013 juga. Di mana dulu waktu itu? Di Sambirejo. Di Sambiroto. Di Sambiroto. Dulu yang sakit siapa Ibu? Saya Bapak. Sakit apa dulu? Leper juga. Berarti ini leper. Cuma berbedanya kalau saya menurut dokter itu lepernya berlemak. Jadi diobati itu tidak bisa. Hanya dikasih vitamin supaya pelemakan hati tidak makin melebar. Jadi perut kan kemeng sekali. Terus suami saya melihat di TV, terus mengajak ke sini. Ya, terus saya diwari bobok itu Pak. Paling bisa masalah. Iya panjenengan. Oh gitu. Dikasih popok gendroso pengantas dan yang ini ya Bu ya. Iya itu. Oh, ada yang bilang palem, ada yang bilang popok ya. Dikasih popok gendroso pengantas ini. Ya, itu pertama kali saya memakai 1 botol ini. Kalau orang baru dilalati gini sudah panas sekali. Saya waktu itu belum terasa apa-apa. Sampai habis itu enggak terasa apa-apa. Terus botol yang kedua saya buka, saya pakai, pokoknya saya berangkat kerja terus saya kasih itu. Karena kadang-kadang siang hari baju saya nggak bisa dikancing Pak, karena porinya membesar. Terus kok lama-lama terus terasa panas, akhirnya kemeng-kemengnya itu berkurang. Terus saya kesini kalau jauh bagaimana Pak misalkan. Terus saya ikuti yang di TVRI. Dulu saya sebulan sekali tayang di TVRI Pucang Gading ya, Semarang. Betul Pak ya? Bapak sampai lihat Pak? Sering. Saya ke sana. Dan sebelum ketemu sama Bapak Ustadz Yahya, saya sudah divonis dokter itu masuk pada stadium 4. Jadi ya waktu itu saya sudah berkecil hati karena ya namanya stadium 4 itu kan jangka akhir. Padahal dokter mengatakan ya nggak ada obatnya. Jadi ada dikasih vitamin itu aja. Dan setelah memakai ini terasa enteng, kemudian perutnya sudah nggak membesar dan rasa kemeng-kemengnya hilang. Dan karena sudah nggak terasa apa. Dan ini beberapa hari ini kok rasanya agak-agak kalau sedikit, saya takut nanti kalau seperti dulu lagi gitu ya, karena udah bertahun-tahun sudah nggak terasa apa-apa. Jadi Bapak Ibu kok tahu kalau setelah memakai popok penyakitnya sembuh itu tahunya dari mana? Ya karena sudah nggak merasa ada keluhan. Gitu ya. Jadi yang tadinya perutnya besar sudah kecil. Rasa sakit umumnya hilang. Sudah hilang. Alhamdulillah. Mual-mualnya hilang. Gitu. Senang ya Bu ya. Jadi dari tahun 2013 sampai sekarang sudah tidak pernah kambuh lagi. Tepuk tangan dong Ibu-ibu. Tepuk tangan lakukan seperti itu. Alhamdulillah ya. Oke, senang ya Bu ya. Nah, terus setelah sekarang kok untuk kemang-kemang lagi, ingat Pak Yahya lagi.
teringat lagi. Jadi kalau nggak sakit lagi mungkin nggak ingat Pak Yahya ya. Dan saya rasa Nanti Pak Yahya yang bagian kalau pas sakit saja ya. saya pikir nggak praktek lagi Pak, karena di sudah nggak ada. Oh, gitu. Terus kemarin suami berusaha menelpon anggota Bapak, kok ternyata ada jawaban. Hari Minggu praktek di sini. Datang lagi ke sini. Dan ini mengajak Sama juga Pak. Ya. Sama. dan juga mengajak anak saya untuk profil Bapak. Oh gitu, jadi ke sini lagi karena ada anak yang nikah lama semuanya keturunan. Mudah-mudahan nanti putri ibu juga berhasil kepada Allah segera akan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Tepuk tangan bagi ibu-ibu, bapak-bapak, adik emak ini amanahnya juga emak yang amanahnya juga sudah hilang, terus sudah diponis mau dioperasi, tapi ternyata tanpa operasi lewat pengobatan payah dikasih pokok kontrol coba nafaskan tersebut dan mudah-mudahan semuanya sembuh di sini, sembuh di rumah dan sembuh untuk selama-lamanya. Dan ini apa keturunan ini? Namanya dulu nama siapa? Patonan Ibu Putasari. Sing seru. Patonan Ibu Putasari. Panggilannya dikit. Masnya Dari Pamungkas Saprianto. Gunung Kidul. Nikah berapa tahun Mas? 7 tahun Pak. Belum punya keturunan. Sekarang apa sebabnya kok nikah lama sampai nggak punya keturunan? Saya ada gangguan hormon. Ya. Terus istri ada gangguan juga dan suami masih kecil. Oh gitu ya. Oke. Jadi gangguan ini kan gangguan hormon, mungkin spermanya kurang berkualitas berarti ya. Enggak. Ataupun encer ataupun kurang bibit berarti ya. Iya, kurang banyak Pak. Bibitnya kurang kurang bibit. Jadi kurang bibit jadi spermanya kurang bibitnya kurang. Terus istrinya juga induktornya kecil, sehingga kalau prediksi dokter biasanya kalau induktornya kecil, apalagi suaminya bibitnya kurang, itu sok sulit punya keturunan. Jadi yang perlu diketahui pada pemirsa dimanapun berada, rata-rata orang yang sulit punya keturunan, pertama itu pasti punya masalah. Ini kalau memang kok nggak punya anak, itu berarti pasti ada masalah. Masalahnya apa? Kalau memang ada, kalau nggak ada masalah, saya yakin nggak mungkin mencari payah ya. Betul nggak? Nah, sudah pernah ke dokter? Sudah. Dulu pernah mau sampai ini. Sudah inseminasi buatan juga nggak gagal. Gimana? Sudah proses insem tapi gagal. Oh gitu ya. Iya, dulu udah diponis sama dokter nggak bisa hamil alami, harus insem. Ternyata insem pun gagal, harus ditabung. Oh gitu. Iya. Pakai uang nggak bisa? Insem sudah proses tahapan pertama udah pakai uang dan bayar sekitar 4 atau 8 jutaan. Belum berhasil. Belum berhasil. Jadi berupa pakai uang yang mahal itu juga tidak jaminan ya. Sudah diponis nggak mungkin diponis dokter tidak berhasil alami, tidak bisa alami. Tidak mungkin bisa punya keturunan. Ya, tidak mungkin alami katanya dokter. Jadi disarankan ikut daya tabung. Terus, Dan ikut daya tabung pun juga tidak jaminan kan? ya belum kemungkinan bisa 100% hanya berapa persen gitu. Gitu ya. Dan bayar nggak kalau pakai daya tabung? Mungkin Pak. Berapa kira-kira? Ratusan juta mungkin Pak. Ratusan Ratusan juta mungkin. dijamin ikut daya tabung. Ternyata juga hanya gagal. Juga ikut pengobatan Pak Yahya tanpa menggunakan biaya yang pakai ratusan juta, tidak pakai puluhan juta, dan tidak pakai jutaan. Alhamdulillah Allah meridhoi, sekarang sudah hamil berapa bulan? Kok tahu kalau hamil? Prosesnya gimana juga tertahan kalau hamil? Kemarin itu Pikirannya haid kan kok Kan ikut pengobatan kan dikasih jamu, ya minum setiap diminum setiap malam Senin sama malam Jumat. setelah jamu diminum Tunggu 2 jam, 3 jam terus berhubungan. disuruh melakukan hubungan suami istri gitu ya. Terus pas jamunya habis atau masih sisa? Jamunya pas habis itu langsung dikiranya dapat, ternyata hanya flek pertama. Setelah itu kok tidak ada cairan lagi keluar, ternyata setelah kita swab positif pas habis. Pas habis sama batu. Iya, pas habis. Berarti sekarang kehamilan sudah berjalan berapa bulan? 2 bulan, 8 minggu. Sekarang 8 minggu, berarti kalau dihitung bulan 2 bulan. Jadi yang sudah divonis dokter tidak mungkin akan bisa punya
keturunan kata dokter, tapi kata Allah berkehendaklah hanya cukup bekal yakin dan percaya akhirnya sekarang sudah bisa berhasil hamil 2 bulan. Alhamdulillah. Mohon didoakan semoga nanti jabang bayi masih ada di dalam kandungan sehat sampai lahir diberikan kelancaran. Kalau laki-laki menjadi anak yang soleh, kalau perempuan menjadi anak yang soleha, dan moga-moga mulai merongai kepada orang yang belum punya keturunan segera ketularan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Terutama sekali lagi karena ada biom, karena mungkin ada penyempitan ya. Kalau penyempitan itu sehabis melakukan hubungan suami istri sperma dari suami itu keluar lagi, itu namanya karena ada ada juga yang kandungan lemah. Kalau kandungan lemah bisa hamil tapi belum tentu punya keturunan. Ada juga yang saya supermannya encer, bahkan yang ceweknya ada pasien lagi sini bapak ini. Sini saya lupa nih bapak-bapak. Ini sini. Sama istri enggak bapak? Enggak pak. Enggak sini ini. Nah ini ditanya langsung aja. Ini sudah keturunan, sudah berhasil. Kalau ini sudah pernah punya keturunan tapi 12 tahun nggak punya adik. Gara-gara anunya dianu tidak bisa. Ini manusianya di sini. Encer juga Pak, encer juga. Hah? Encer. Bukan. Enggak pak. Anu nggak bisa anu. Nah, ini apa di sini? Betul nggak Pak? Betul pak. Bapak nama siapa? Bapak Jumali. Dari mana? Dari Alamat lengkapnya. Blunyahan Pendowo Harjo Sewon Bantul. Itu ya. Iya. Coba ceritakan kenal Pak Yah tahun berapa dulu? Saya pertama kenal Pak Yah itu tahun 2004 di 2004 atau 2004? 2004 Pak. Oh 2004. Ya. Ya, berarti sudah 19 tahun yang lalu ya. Awalnya saya memang ragu ya, tapi lama-kelamaan ya tertarik juga karena penyakit saya itu ya dulu katanya batu ginjal pertama, tapi setelah dilakukan kok merambat itu ya saya ceritakan bapak tadi seperti itu. Setelah itu ya saya sering mendatangi pengobatan teman-teman ya, alhamdulillah sudah normal. Terus saya mengikuti program ini apa keturunan, alhamdulillah itu lancar. Dan tetangga saya pun juga ikut, itu juga alhamdulillah lancar. Itu Lancar gimana maksudnya? maksudnya berhasil pak, berhasil ya. Sekarang anak saya yang program keturunan udah SMA kelas 2. Itu Pak ya. Jadi pertama jadi pasien Pak Yahya keluarnya penyakit batu ginjal ya. Batu ginjal kan harus dioperasi ya Pak ya. Ya emaknya dioperasi tapi saya nggak mau. Terus kenapa ya itu? Ya terus sembuh. Ya alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Setelah batu ginjalnya sembuh, yuk Bapak cerita kalau kepengen punya keturunan. Ya Allah berapa tahun lupa Pak? Ya mahal. Berapa tahun? Istrinya banyak Pak. Istrinya banyak. Satu. Oh satu. Satu. Wah. Satu tidak bisa banyak. Ya Bapak tanya, dulu kan Bapak ada punya anak satu. Iya. Itu kan ya umurnya 12. 12. Ya. 12 tahun. Lama 12 tahun nggak punya adik. Iya. Gara-gara anunya dianu nggak bisa. Iya, jadi dia bisa anu itu Pak. Nah, bagaimana bisa punya anak kok anunya dianu nggak bisa? Itu nggak kira-kira. Terus setelah batu ginjalnya sembuh, saya obati, dia ikuti program kepengen punya adik karena 12 tahun nggak punya anak umur 12 tahun nggak punya adik, dia ngikut. Kenapa masalah kok punya anak? Anu Pak maaf, anunya dianu nggak bisa anu, dia bilang gitu. Terus singkat cerita saya obati, betul? Betul Pak. Diobati, dipegang nggak?
Enggak boleh nanti. Hanya dikasih doa saja. Iya, Dikasih doa, diboboi. Itunya diboboi enggak Pak? Enggak. Dan diboboi apanya Bapak? Iya, bapaknya badannya. Singkat cerita, yang artinya anunya tidak bisa anu, juk sakit anu, juk hari itu kita program keturunan, juk kalau paling syariat, kalau paling petunjuk, kalau paling doa, tetapi singkat cerita saat ini sampun berhasil punya anak yang kedua. Jadi tepuk tangan dulu Kak Bapak Ibu, alhamdulillah senang. Sekarang sudah punya adik lagi berarti ya, jaraknya 12 tahun ya. 12 tahun sekarang anunya sudah bisa sudah bisa dimanfaatkan, sekarang sudah punya anak lagi yang kedua. Senang Pak? Ya senang sekali Pak. Ya sebetulnya waktu itu mau melahirkan juga divonis dokter itu juga operasi, tapi saya juga ikut minta doanya Pak Yaya juga alhamdulillah lancar normal untuk melahirkan. Tanpa operasi. Iya betul. Bapak sama sudah lupa dulu kalau ternyata setelah berhasil melahirkan kasih operasi ternyata yang lewat air juga ya. Emang betul Pak seperti itu kok. Gitu ya. Kenyataan saya. Dipinta uang enggak Bapak? Enggak, mati kan. Betul. Jadi sebut nggak dipinta uang tapi harus kasih uang. Iya. Semuanya yang datang ke sini kesaksiannya, sebenarnya tidak ada tipu-tipuan. Semuanya kenyataan, makanya memberi kesaksian harus menerangkan namanya yang lengkap, menerangkan alamat yang tepat. Karena apa? Kesaksian itu bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Berarti tidak ada tipu-tipuan. Alhamdulillah dengan izin Allah sudah banyak sekali yang berhasil. Mudah-mudahan sekali lagi yang sudah punya keturunan jadi anak yang soleh dan soleha. Yang belum mudah-mudahan segera mendapatkan keturunan juga. Yang sakit yang sudah sembuh mudah-mudahan sembuh di sini, sembuh di rumah dan sembuh untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan segera dibuat juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pasien yang hormati, niki upatipun Pak Yahya ingkang biasa kula ginakaken dari Simo Boyolali. Simo Boyolali. Simo Boyolali. Simo kecamatanipun Boyolali kabupatenipun. Nah dusunipun Mojo Mates. Mojo Mates RT berapa kira? RT setunggal. RW setunggal. Nama lengkap Bapak sinten? Mukimin. Pak Mukimin. Pertanyaan kula namung simpel mawon. Terus pasien kula tahun pinten kira-kira? Tahun kalau 2018 ya nih. 2018. Pertama datang ke tempat lain dulu penyakitnya apa Bapak? Saraf kejepit. Seperti apa Bapak pertama datang? Rahasia buatan ilok-ilok Pak. Ngajar. Sakit ini Pak. Tinggal ya. Enggak gimana seperti itu bisa. Pengasih jodoh pun seperti dari sakit dari tiang. Ngajar. Ini nak lama kita nggih pun sakit ini nak ajeng jodoh dari tiang. Pertanyaan kula, pertama kali Bapak tanya kula sakit nampak Dereng sakit lama. dari sakit nampak. Jadi pertama kali Bapak nampak, kondisinya seperti apa Bapak? Dipun nggih kula melamani pun gajah yang 3. Nggih. Pertama kali datang ke Pak Yahya. Bolu mriko piye Mas? Nggih, dipapah 3 orang. Nggih. Kenapa kok dipapah 3 orang? Nah, melangi pun ndak ambruk menan. Lha kok sakit pun sakit ngajar. Lah itu ini Pak Yahya. Saya pun sakit ngajar tiap hari. Bapak sakit nampak, datang ke saya seperti sampai sekarang nanti berjalan seperti apa coba? Alhamdulillah. Kemudian Bapak yang pertama kali kesana. Putar ke sana Pak ya, terus putar. Ya belok kiri Bapak, belok kiri jalan. Gerak. Tuh, 2, 3, 4, 4. Tepuk tangan buat Bapak. Alhamdulillah. Ini yang pertama kali datang, pun nggak bisa. Apalagi berjalan. Saat ini misalkan tambah dengan izin Allah tentu nanti lewat doa nikun diantar enggak. Kata mereka hati pun mantap, doa nikun langsung dikun kabul Tuhan insyaallah.
sing konipun boten saged napas saking saged. Bapak teman boten dados pasien kula. Remen Pak, Remenipun dos pundi? lah pripun nak mboten sowan mriki niku wah raose niku. Pripun ya? Remenipun penyakitnya sembuh. Tidak diperintahin uang. Iya. Diperintahin uang enggak? Mboten. Belas. Sesen pun tidak. Mboten. Berarti pengobatan Pak Yahya sekali gratis. Mungkin Bapak dikawin mantun memiliki mantun tenggelam muka mantun sak lami amin Allahumma amin. Ngajak kagem ibu ini sih ngajak cerita sinten ibu apa jenengan ibu mawon ibu Dian jadi pasien itu tahun pinten Dian nama dulu namanya siapa ibu Parma. Ibu Parma. Asli dari mana Ibu? Asli Semarang, Gajah Sari, RT 4 RW 11. Kelurahan juga Kecamatan Perburunya. Oh, ngaten. Lajeng pertama kali dados pasien kula sing sakit sinten jenengan apa sinten? Oh, Parma. Ibu piyambak yang sakit. Pertama kali yang datang ke tempat Pak siapa? Anak saya sama Fitri Fatimah. Dibakari anaknya. Sini. Kenapa kok dibakari panjenengan? Karena ibu itu nggak bisa bangun Pak, udah hampir 1 tahun sih Pak. Karena itu nggak bisa bangun. Kalau makanan sih pasti muntah, minum air putih muntah. Jadi kalau minum itu paling susu 1 gelas gitu 2 hari. Jadi karena bingung mau bawa ibu ke sini gimana, akhirnya ibu saya tinggal. Nah ibu saya naik ke tempatnya Pak Yahya, titip anak sih dulu. Terus ke sini bilang sama Pak Yahya kalau begini ceritakan Pak Yahya terus dikasih obat itu. Tadinya apa namanya informasinya tadinya tidurnya juga di bawah. Berangkat kalau mau dibantuin juga tidak mau Pak. Ibu kalau ke kamar mandi di mana dulu? Berangkat. Iya. Mau pipis berangkat ke kamar mandi. Masya Allah. Ibu. Selama berapa bulan tuh? Sekitar 9 bulanan. Sekitar 9 bulan berarti hampir 1 tahun ya. Ya bisa berdiri, bisa jalan. Bahkan kalau mau ke kamar mandi pun harus berangkat. Itu karena penyakit apa dulu? Bantu empedu, jantung bengkak, kolesterol, asam urat turunnya Pak. Jadi dulu badannya itu sampai besar sekali, tapi besar karena bukan sapi apa? Abu. Karena bengkak ya, bengkak semuanya. Sudah di rumah sakit kemana-mana, rumah sakit Ketilem, Pak Dipiloso, di Buku, sudah tidak belum sembuh. Lalu lihat di TV ada Pak Yahya itu, lihat Pak Yahya terus cari alamat ada alamatnya itu, dicari sama anak saya itu, terus pindah di Jogja. Ya, jadi pertama kali mestinya karena kondisi itu belum memungkinkan untuk datang kembali dipanggil sama panjenengan sebagai anaknya. Dulu naik apa dari Semarang ke Jogja? Naik motor, BPKB apa namanya STNK juga mati, SIM tidak punya. Banyak modal nekat sampai sini. Modal nekat ya. Motor, BPKB juga mati, STNK nekat ya. Gak ketangkap polisi itu? Enggak, tanya sama polisi Pak. Gitu. Iya, sampai ada Mbak, aja takone polisi niku nek di jalur motor, jalur yo kena. Ono bagus ora apa-apa. Ayo polisinya di mana? Ya waktu pas tanya polisinya di mana? Tanya polisinya di mana? Masuk di Sleman baru tanya polisi, Pak mau tanya alamat ini di mana? Oh, ini tempatnya Pak Yahya. Lewat sana aja Mbak, lebih gampang. Dikasih petunjuk sama Pak polisi. Kasih motor. Ikatan tetap Pak Yahya. Terus yang polisinya satunya bilang, kok nggak ditilang? Itu kan dari luar kota. Apa ditilang mau mertobat ditilang? Nyata gitu bisa akan kalau pasien Pak Yahya juga dalam keadaan sakit itu dikasih kekurangan oleh Allah ya, kondisinya bijaksana jadi betul-betul di sana Pak ya bisa dirotol bisa gitu. Terus di Pak Yahya dikasih air doa. Air doa sama bubuk terus sama lauk juga. Ya, terus setelah itu sampai rumah langsung dibobok ke ibu itu apa air doa langsung diminum juga. Ya, terus hasilnya gimana? Alhamdulillah berangsur-angsur lebih baik dan sembuh. Bisa sembuh. Terutama dua ibu ya yang tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, dua ibu bisa berdiri dan bisa berjalan dan mudah-mudahan sembuh di sini, sembuh di rumah dan mudah-mudahan sembuh untuk selama-lamanya. Kita doang ya sama Pak ya? Tidak. Yakin? Yakin. Tidak punya kalau tidak pulang. Gak punya ya. Jadi
Untuk beliau kan di Semarang kan. untuk berangkat di sini aja, untuk ongkosnya aja belum tentu punya ya. Boro-boro buat bayar. Dan kebetulan saya tidak pernah minta bayar. Nggak pernah minta sama sekali. Dengan juga nggak kasih nggak? Nggak kasih. Siapa kabar? Amin amin, mudah-mudahan sembuh. Ini sembuh di rumah dan sembuh untuk selama-lamanya. Sekali tepuk tangan nggak ada ibu. Amin. Ya. Sekarang saya menanya sama bapak ibu yang jadi ya ini dari Temanggung. Betul betul. Coba namanya dulu dong siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang menghormati dan yang berkenan di jamaah. Saya wakil bapak ayahnya Pulau Tinggi bermatur nopo wontenipun tanpa berat menika fakta menika real boten damel-damel panjang kesaktian saking keluarga kula sedaya menika ingkang tidak bojo kula menika berat gula darah dan diabetes menika sampun belasan tahun boten sembuh-sembuh. Tahun berapa Pak punya penyakit gula itu Pak? 95 Pak. Mulai tahun 95 diketahui kena gula darah. Berapa kadar gulanya waktu itu? Waktu itu sampai 600 Pak. Sampai 600 ya. Terus sampai kubur. Sehingga dokter waktu itu pas cuci tidak bisa kontrol, langsung dia bingung pemeriksaan mana. Sedangkan rumah sakit hanya rumah sakit itu. Nah terus saya ajak ke Pak Yahya ini. Nah terus alhamdulillah setelah Pak Yahya menikah 7 bulan pengobatan menikah alhamdulillah paling cukup. Jadi paling mantun awit pada tahun 2013 bikin itu bukan nanti tidak rumah sakit sekalipun kecuali kunjung yang berat. Jadi nah waktu itu saat dari kenal Pak Yahya setiap bulan kontrol. Tiap minggu Pak, tiap minggu pindah. Setiap minggu kontrol ke dokter. Kontrol. Terus setelah kenal Pak Yahya, sekarang dari mulai tahun 2013 sampai sekarang 2023 sudah tidak pernah kontrol dokter. Tidak pernah minum obat dokter. Sudah. Tepuk tangan agar alhamdulillah. Kalau dulu nggak salah meripatnya sampai bulan sampai nggak bisa melihat. Itu basket kocok bareng bukan saya kemari. Waktu sakit kaki ningali ada. Jadi sekarang setelah pengobatan Pak Yahya, gulanya sudah kembali normal. Terus meripatnya juga yang tadinya sudah sampai mau buta, nah untuk melihat sudah sulit. Sekarang ini pun sakit ningali. Saya itu baik batin. Lajeng cobi dipuntingali dipandang Pak Yahya kira-kira ganteng. Oh sangat. Teman-teman alhamdulillah. Gak ada laki-laki yang paling ganteng kecuali suami saya. Katanya begitu pula saya jawab sama Mama. Saya dari dunia manapun banyak cewek yang cantik-cantik, artis-artis, semuanya nggak ada yang cantik kecuali istri saya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Dari tahun 2013 sudah sembuh sampai sekarang sudah tidak kumat lagi dan sudah tidak pernah mengonsumsi obat dok. Mudah-mudahan sembuh di sini, sembuh di rumah dan sembuh untuk saudara. Yang kedua apa tadi ngomong yang kedua? Yang kedua anak saya Pak. Iya. Setelah istri saya sembuh, anak saya juga ke apa itu? Gancing ya? Iya, gancing. Terus saya tidak berani mengajak karena belum minat. Setelah dia ngajak Pak, aku nggak kuat, saya minta dibawa ke Pak Yahya. Atau saya bawa sini. Ya terus setelah ke sini ya seperti keadaannya Pak, satu begitu. Di aspal lah. Iya langsung jatuh gitu ya. Di aspal jatuh. Ngamuk. Nah terus setelah itu kan waktunya mepet sana Pak. Pengobatan sekali, mungkin akan pergi ke Jakarta. Nah terus ke Jakarta itu 1 tahun Pak. Alhamdulillah tidak kumat lagi Pak. Sudah gak pernah lagi. Berarti sudah sembuh ya Pak? Alhamdulillah anaknya yang tadinya kena gambar kalau David sekarang juga sudah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sembuh di sini, sembuh di rumah dan sembuh untuk selama-lamanya. Aja mudah-mudahan keluarga Bapak tetap menjadi keluarga besar Paguyuban. Pada setiap malam Selasa Kliwon Pak Yahya rutin mengadakan pengajian Bapak monggo sami hadir sareng-sareng ngalah berkah lewat doa pun piantun ka kada.
malam Selasa Kliwon Badoi Isa. Jadi Senin pagi malam Selasa Kliwon. Nek perlu Isa di sini. Habis sholat Isa langsung pengajian di doa bersama. Insyaallah Ustaz. Saya demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya.